Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Irsyad Sanadi di Sneakers Room. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu kolaborasi sepatu yang cukup hype banget. Nyangkut. Sepatu apa tuh? Penasaran kan? Ya betul. Ini dia sepatu Nike SB Dunk Tight Boot. Nike SB Dunk Tight Boot ini adalah detak jantung kota bertemu dengan jiwa budaya skate. Jadi sepatu ini dirilis pada bulan November tahun 2023. Nah, sepatu kets ini nih merupakan perayaan bagi dunia skateboard dan landscape perkotaan tempat sepatu ini berkembang. Anjay. Sepatu ini nih unik banget. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ya, ada pattern nih besinya nih. Besi. Lumayan kali bah. Bisa nih dikiloin. Langsung aja kita bahas ke detail sepatu ini. Penasaran kan? Oke. Di bagian uppernya nih, dia pakai material yang kayak sweat, tapi bukan sweat sih. Tapi mirip sweat, tapi bukan sweat. Ya udah. Nah, nggak lupa nih, salah satu highlight yang kelihatan jelas adalah pola tekstur 3D yang balik lagi kita ngomong kayak besi di beberapa bagian yang punya pattern kayak besi itu. Besinya tuh kayak di JPU. Kalau kalian tahu apa itu JPU? JPU itu jembatan penyeberangan umum. Kalau kalian lihat bawahnya itu tuh kayak besinya polanya mirip ini. Nah, emang JPU itu tuh kayak ngikutin pattern besi di sepatu ini. Parah emang. Jadi tekstur pattern ini juga nih yang bikin feel-nya itu lebih bold banget dan langsung ketahuan kalau ini tuh sepatu tight boot. Jadi nggak gampang ketukar sama sepatu lain. Terus juga nih di bagian shoes-nya nih, kalau kalian lihat nih, di bagian shoes-nya ini sebenarnya gue sempat baca katanya shoes-nya ini pakai bahan yang reflektif di sisi lateralnya. Ya kalau kena cahaya itu katanya bakal mantul, anjay mantul. Tapi jujur menurut gue pribadi nih, ini nggak terlalu mantul sih reflektifnya. Kayak kalau gue lihat, tapi ya oke lah. Nah terus juga nggak lupa di bagian heel-nya nih, dia pakai overlay kulit sweat. Ya sama sweat kayak di bagian upper sih. Masih di bagiannya heel juga nih, ada tulisan Nike yang gede banget dengan material yang biasa reflektif nih. Menurut gue sih kayaknya lebih reflektif ini ketimbang yang di shoes menurut gue. Dan juga dia pakai material yang kayak mainan waktu gue SD, tau gak sih yang satu kartu tapi ada dua gambar yang tergantung kalian lihat dari poni kanan atau kiri. Nah itu dia pakai material itu untuk tulisan Nike-nya juga. Terus juga, dan jujur menurut gue tulisan Nike ini lebih reflektif ketimbang yang di shoes-nya sih. Lalu di bagian tangnya nih kelihatan nggak? Ini dia bikin lebih tebel karena ya emang basically ciri khas SB Dunk ya, lebih tebel, kerasa banget dia empuknya. Kalau kalian pakai nih, gunanya nih basically nggak cuman buat kenyamanan doang, nyaman banget sih, tapi nggak cuma buat kenyamanan doang. Dibikin tebel kayak gini, itu juga buat perlindungan ekstra buat para skaters. Kenapa? Karena para skaters kan tahu ya kayak, nah harus lebih aman, harus lebih empuk, makanya pakai ginian. Dan juga di bagian dalam tangnya ini, dia pakai material yang warnanya oranye dan ada tulisan tight bootnya. Nah, karena udah lihat bagian dalam tangnya, sekalian aja nggak sih kita bahas insole-nya juga. Nih, jadi insole-nya ini dia warnanya oranye ya, sama kayak tangnya juga nih. Karena basically warnanya kontras banget sama warna luar sepatunya. Dan ada tulisan Nike SB Dunk. Nggak ada dangnya, SB-nya doang. Terus juga di bagian lace-nya atau talinya, dia ini pakai tali warna putih yang dan agak tebal juga ketimbang sepatu Jordan biasa. Ini bukan Jordan sih, tapi tebal juga dan lace-nya ini warna putih, jadi kelihatan lebih bersih gitu. Kemudian nih guys nih, di bagian midsole-nya. Nah, dia ini punya dua warna. Apa aja tuh? Warna hitam dan warna putih. Nah, midsole-nya ini nyatu sama bagian outsole-nya. Untuk outsole sendiri dia pakai material karet tebel banget nih dan lebih keras kayak kalau dibandingin sama dang yang lainnya ya. Nah, karetnya ini dia ngasih daya cengkraman yang kuat buat para pemain skate pas lagi di skateboardnya biar gak gampang slip. Nah, terus juga polanya nih, dia pakai desain yang lumayan unik. Kenapa tuh? Kayaknya emang dioptimalin buat ngasih kontrol yang baik sih, atau mungkin interaksi antara kaki sama skateboardnya gitu. Polanya ini ada yang kayak nih lingkaran,
Terus juga satunya lagi dibuat kayak pivot. Kalau misalnya nggak tahu pivot circle itu dia kayak pivot aja udah. Nah terus di bagian belakangnya nih, dia ada pola pattern yang emang buat kayak grip gitu, skateboard. Cocok banget buat orang-orang yang kayak pengen atraksi gitu, mungkin. Nah, nggak lupa juga ada brandingan Nike SB di tengah-tengah yang warnanya orange sama kayak di insole-nya. Nah, penasaran nggak kalian? Kenapa warnanya hitam, putih, tiba-tiba ada orange? Kontras banget kan? Karena terinspirasi dari warna jalanan. Warna jalanan kan ada hitam, putih, kuning, oranye enggak dong. Oranye tuh jadi itu tuh warna kon yang biasa di jalan-jalan. Kalau misalnya kalian tahu kan di jalan biasa ada kon-kon gitu warnanya oranye. Nah ini terinspirasi dari situ. Nah ngomong-ngomong nih guys soal size sepatu ini. Nah sepatu ini nih fitnya agak ngepas menurut gua. Jadi saran gua mending ambil setengah atau bahkan satu size up. Apalagi kalau kalian semua biasa pakai kaos kaki yang agak tebel ya, biar lebih lega dan agak bikin kaki kerasa kayak kesempitan gitu kalau dipakai lama-lama ya, jadi nyaman juga. Tapi kalau soal kenyamanan, jujur li bantalan sepatu ini nih kerasa kayak lebih firm dibandingin teknologi bus yang super empuk itu. Tapi bukan berarti nggak enak ya, justru malah jadi lebih stabil, lebih solid dan masih aman buat dipakai nongki seharian atau jalan santai. Jadi sebenarnya ya bukan tipe sepatu yang bikin kaki lu capek banget juga sih. Ya sama tangnya juga deh. Nih sama kerahnya nih lo guys kelihatan nggak empuk parah kan. Pas gue nyoba tuh kayak jadi nyaman. Kalau dipakai di kaki tuh jadi dari bobotnya juga sepertinya ini nggak bisa dibilang ringan karena emang cukup berbobot juga ya walaupun nggak seberat beban hidup aku yang jadi harapan keluarga anak laki satu-satunya. Paling tua lagi, punya adik cewek semua. Maksudnya nih guys, walaupun gak seberat Air Force One, tapi ini ya lumayan berbobot sih untuk kelas dang low. Lanjut nih, kita ke traksinya. Kalau di permukaan yang kering sih, ya gripnya oke banget. Nempel dan suportif buat aktivitas sehari-hari yang normal sih. Ya yang normal. Emang yang gak normal kayak gimana? Dan tentunya sepatu ini nih bisa banget dipakai buat skate ringan ya. Karena emang basicnya kan sepatu skateboard juga kan. Lihat aja nih, ada tulisan SB-nya. SB itu singkatan dari apa? Dari skateboard. Bukan cuma nih guys, kalau kalian pakai di jalan kayak di jalan pasti di jalan lah. Kalau kalian pakai di jalan basah maksud gue tuh atau agak licin ya agak tricky sih kayak soalnya bisa kerasa sedikit lebih slippery gitu kayak jadi kalau kalian lagi hujan atau jalan agak becek ya mending hati-hati aja sih. Terakhir nih kita bahas soal perawatannya karena desainnya itu pakai tekstur 3D yang kayak besi ini. Ngebersihinnya lumayan PR ketimbang sepatu yang gak ada patternnya. Kenapa tuh kak? Kenapa? Aku penasaran banget. Soalnya debu atau pasir tuh suka kadang nempel di pojok patternnya ini, di pola-pola patternnya. Jadi kayak nyangkut gitu. Nah makanya harus rajin dibersihin biar gak gampang kusem. Paling ya buat kulitnya bisa pakai tisu basah atau dilap-lap kayak pelan-pelan aja tapinya. Kalau buat uppernya ya kayaknya dia butuh sikat khusus sweat gitu deh menurut gue. Oke, overall Nike SB Tight Boot ini adalah salah satu sepatu collab yang berhasil ngasih sentuhan fresh ke siluet klasik SB Dunk. Mulai dari penggunaan material 3D dengan pattern besi, detail kulit premium, sampai brandingan Nike di heel tab tetap dipertahankan. Tapi kalau emang nggak cocok sih ya nggak usah dipertahanin lagi kayak hubungan yang emang udah toksik. Udah belum? Kesimpulannya nih guys, kalau kalian mau cari sepatu dengan bantal yang empuk daripada dang lain, ya Nike SB Dunk Low Tight Boot ini bisa jadi pilihan kalian yang paling tepat. Tapi kalau kalian cari sepatu yang ringan, empuk, dan bisa dipakai buat lari, ya sepatu running modern ya jelas mungkin lebih cocok ya. Jadi gimana menurut kalian tentang sepatu ini? Apakah kalian suka sama sepatu ini atau jangan-jangan kalian punya juga salah satunya? Tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Kalau kalian nggak suka, ya komen aja di bawah, nggak apa-apa biar kita bisa berbenah dan memperbaikinya. Jangan lupa subscribe di The Sneakers Room. Gue Sesina, stay clean and stay hype.